Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali dengan kita dalam Karomah Kajian Ramadan di rumah bersama Kafah Channel. Pada edisi pagi hari ini kita alhamdulillah telah ditemani oleh narasumber kita, Yai Salahuddin Fatih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Yai Salahuddin Fatih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sehat Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, pada pagi hari ini pemirsa Kafah Channel di Rahmat Allah, kita akan membahas satu tema, yakni rubrik kita adalah kajian tafsir, dan pada kesempatan kali ini kita membedah tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini insya Allah sudah sangat populer, tapi bagaimanakah yang dimaksud di dalam ayat ini? Siapa yang diwajibkan berpuasa? Kemudian bagaimana buah dari puasa itu? Kalau buah itu tidak didapat bagaimana? Nantikan penjelasannya bersama Yai Salahuddin Fatih. Kami persilakan kepada Yai Salahuddin Fatih untuk menyampaikan. Monggo Yai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarak. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'd. Pemirsa channel Kafah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini saya akan bahas tentang tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa memang ayat ini masyhur, terutama ketika bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan hampir setiap imam, setiap khatib pada bulan Ramadan itu menyampaikan ayat ini, baik itu di dalam sholat tarawih mereka atau di dalam khutbah-khutbah mereka. Baik itu hanya sekedar pada muqaddimah khutbahnya atau dalam isi khutbahnya sendiri. Sehingga wajar kalau kemudian saya sampaikan bahwa ayat ini masyhur. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua hal. Satu, menjelaskan bahwa Allah mewajibkan kaum muslimin menunaikan ibadah puasa, itu satu. Yang kedua, Allah menjelaskan target yang diinginkan dari pelaksanaan ibadah puasa itu apa. Jadi kita mulai pembahasan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian as-siyamu, puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi pertama, di dalam ayat itu diawali dengan panggilan. Ada harfun nida, huruf panggil, jadi panggilan dari Allah kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi panggilan ini sebenarnya kalau kita lihat ini diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah di ayat sebelumnya, itu karena salah ayat 178 sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qatl. Jadi wahai orang mukmin, diwajibkan atas kalian, jadi kutiba alaimul qisas fil qatl. Jadi diwajibkan qisas, jadi dalam kasus pembunuhan. Jadi itu ayat 178.
Kemudian masuk 183, diulang lagi oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kalau yang sebelumnya kutiba alaikumul qisas. Di dalam kaidah tafsir, pengulangan itu punya makna ya, punya makna. Jadi punya makna di antaranya hal ta'kidil kalam untuk mempertegas maksud kalimat. Bahkan kalau kita nanti membaca di dalam kitabnya Imam As-Suyuti itu Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu di sana dijelaskan bahwa bahwa at-takrir itu ablag minat takkid. Jadi takrir atau pengulangan kalimat itu satu tingkat lebih tinggi dari takkid biasa. Jadi pengulangan itu memang punya maksud ya, sebagaimana di dalam ayat ini, sehingga dalam tafsir al-ma'ani, tafsir ma'ani itu tafsir al-alusi, ruhul ma'ani itu disampaikan bahwa wat takrir an-nida fi hadhil ayah lidharil i'tina. Itu untuk menampakkan butuhnya perhatian. Maksudnya begini, pengulangan kalimat itu dalam al-itqan dibahas ya. Itu kan satu fungsinya untuk takkid, untuk menegaskan maksud. Yang kedua, untuk memfokuskan lagi kepada pembicaraan awal. Jadi dalam ayat 178 itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Terus diwajibkan qisas dan seterusnya sampai masuk 83 itu diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Diulang lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Itu kalau di dalam kaidah kalau dalam al-itqan disebutkan begini. Idza talal kalam wa khasyatana sil awal u'idasannya faturiyatan lahu. Jadi kalau pembicaraan itu panjang, untuk memfokuskan kembali kepada bahasan awal bahwa orang mukmin, kalau kalian beriman, ini loh kewajiban kalian. Di awal dijelaskan lagi di ayat sebelumnya, wahai orang mukmin diwajibkan kalian qisas, diwajibkan bla 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 seterusnya. Kemudian masuk ke 183 diulang lagi. Itu memang biasa, kaidah itu digunakan untuk setelah disampaikan kewajiban berdele-dele banyak panjang kemudian diulang lagi, itu untuk memfokuskan lagi kepada pembahasan awal. Bahwa kalau orang mukmin ini di antara kewajiban kalian yakni puasa Ramadan. Itu yang pertama ya. Jadi dibuka oleh Allah dengan panggilan kepada orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian masuk yang kedua. Kutiba alaikum. Kutiba itu maknanya furido, diwajibkan atas kalian. Asyam yakni puasa. Asyam atau dalam tafsirnya asyam ay asom. Jadi begini, orang Arab itu mereka mengucapkan sebuah lafaz itu pasti menunjuk kepada objek tertentu. Orang Arab al-aslu mereka ketika ngomong saya saum itu artinya saya menahan untuk melakukan sesuatu. Banyak makna ya, banyak makna. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ruhul Ma'ani itu misalkan dijelaskan begini. Kullu syai'in tamkusu harakatu faqad soma. Segala sesuatu yang dia menahan untuk tidak melakukan gerakan itu soma. Jadi saya saum, ya saya tidak melakukan apa-apa. Al-aslu begitu. Somatir rihu, angin itu saum. Itu artinya rokadat rihu. Jadi angin itu tidak berhembus. Wasomati syamsu, matahari itu soma. Matahari itu puasa. Maksudnya di dalam Ruhul Ma'ani jelaskan idza stawat fi muntasifin nahar. Kalau matahari puasa itu artinya matahari persis di tengah-tengah kita. Diam. Nah, itu soma. Jadi persis di tengah-tengah.
Tapi kemudian datang syariat Islam mengubah makna asal ini menjadi makna yang baru. Itu yang disebut dengan makna syar'i. Jadi imsakun an asya' makhsusah ala wajhin makhsusin fi zamanin makhsusin mimman huwa ala sifatin makhsusah. Jadi menahan dari melakukan sesuatu yang tertentu. Karena tidak menahan segala macam. Karena orang imsak, asaum itu bisa bermakna berhenti total tidak melakukan apa-apa, itu saum. Nah, di sini yang dimaksud berhenti asya' makhsusah, dari sesuatu tertentu. Boleh makan, minum, kalau baca Quran, belajar, keluar masih boleh. Ala wajahin maksus, dengan maksud tertentu. Jadi ya dengan niat menjalankan perintah Allah, kewajiban. Fi zamanin maksus, di waktu yang tertentu. Jadi ala sifatin maksusah, dengan kaifiah yang tertentu. Nah ini yang dimaksud di dalam ayat ini. Kutiba alaikum siyam. Diwajibkan atas kalian untuk melakukan puasa. Jadi itu yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Puasa di sini syar'i, artinya puasa ibadah sebagaimana yang kita lakukan. Dan itu perintah ini tegas ya. Perintah ini tegas. Kenapa? Karena itu di ayat itu sebenarnya terusan dari sebelumnya, artinya begini. Itu diulang-ulang oleh Allah. Menunjukkan kewajiban orang mukmin itu bla bla bla. Dan diulang lagi, ya ayyuhalladzina amanu, disebutkan lagi. Itu lizharul i'tina. Di dalam tafsir Al-Alusi menuntut perhatian kita. Jadi kalau Ibnu Katsir menjelaskan begini. Ketika Allah manggil ya ayyuhalladzina amanu, ini ada sesuatu yang penting. Kita diminta fokus lagi. Ada yang ingin disampaikan oleh Allah. Apa? Ini loh kewajiban kamu. Jadi ini kewajiban. Ketika orang ya ayyuhalladzina amanu, seolah-olah kita, wah ini ada kewajiban lagi yang diberikan kepada kita sebagai orang mukmin. Apa kewajiban? Setelah sebelumnya di ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Itu 178. Diwajibkan atas kalian melakukan kisos dalam kasus pembunuhan. Ini kewajiban kalian sebagai orang mukmin. Kemudian kalian diwajibkan bela. Diwajibkan bela, diadil terus diwajibkan bela. Dan diingatkan lagi masuk 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Disebut lagi. 178 disebut, kewajibannya itu bla 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 bla. Dan masuk 183 disebutkan lagi ya ayyuhalladzina amanu. Itu litakid. Ini loh. Kalau kalian orang mukmin, kewajiban kalian itu. Dan tadi saya sampaikan bahwa model takrir atau tikror fil jumlah di dalam Al-Quran, pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran itu memang maksudnya mempertegas. Satu. Kemudian dari tanbih, untuk menggugah kembali. Kemudian agar apa ya? Agar kita fokus lagi. Oh ini loh, kita orang mukmin harus. Jadi apa? Diulang lagi oleh Allah, diulang lagi. Itu menunjukkan bahwa ini kewajiban orang mukmin itu seperti itu. Dan kalian siap-siap untuk menerima kewajiban. Seolah-olah begitu. Ketika diulang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang mukmin, ini kalau di dalam tafsir ziyadatut tanbih. Kalau dalam ulumul Quran ada balaghah. Jadi pengulangan itu untuk menambah, menggugah ulang. Untuk apa? Ya, agar tetap fokus. Agar maksud yang diinginkan sampai kepada mukhatab ayat ini. Siapa orang-orang yang begini. Jadi apa kewajiban berikutnya? Kutiba alaikum siyam. Diwajibkan atas kalian untuk puasa. Jadi itu yang pertama. Kemudian di situ disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum.
sebagaimana diwajibkan atas umat kalian sebelum kalian. Jadi begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, kalian diwajibkan melakukan puasa sebagaimana umat sebelum kalian. Kalau kita membaca di dalam kitab-kitab tafsir, itu para ulama membahas. Itu ada huruf kaf. Kaf itu untuk litashbih, menyerupakan. Apa yang diserupakan itu memang ada ikhtilaf di kalangan para mufassir menjelaskan itu. Jadi yang dimaksud sebagaimana puasa, sebagaimana kaum sebelum kalian itu apanya? Apa dari sisi hukumnya yang wajib? Apa dari sisi waktunya yang harus bulan Ramadan? Apa dari sisi kadarnya, yakni lama puasanya itu, atau dari sisi kaifiahnya, bagaimana? Itu para ulama tafsir memang ikhtilaf ya. Saya ambil misalkan di dalam tafsir yang paling enak kita coba lihat di dalam tafsir Al-Alusi ya, atau di dalam tafsir kalau tidak salah itu di Fathul Qadir. Itu di sana dijelaskan begini. Di dalam tafsir Fathul Qadir itu Imam Asy-Syaukani, wa ikhtalafal mufassiruna fi wajhi tashbih. Para mufassir mereka berbeda menjelaskan aspek tashbih, penyerupaan puasa dengan kaum sebelum kita, sebelum kaumnya Rasulullah Muhammad itu dari sisi apa? Berbeda. Ada yang jelaskan huwa qadarus shaum. Oh, itu berbeda, sama dari sisi kadar puasanya. Artinya berarti puasanya itu sama 1 bulan penuh. Wa waqtuhu, dan dari sisi waktunya. Maksudnya sama-sama dilaksanakan di bulan Ramadan. Kadarnya sama, waktunya sama. Jumlahnya 30 hari dilaksanakan di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau kemudian kalian di ayat itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalian diwajibkan untuk menunaikan puasa sebagaimana kaum sebelum kalian. Dari sisi apanya? Dari sisi sama itu qadar wal waqt. Jumlah puasa itu 1 bulan dan dilaksanakan pada saat 10 dilaksanakan saat bulan Ramadan. Ya. Oke, saya teruskan ya. Jadi yang berikutnya kembali ke Fathul Qadir tadi itu, kalau yang pertama tadi menjelaskan dari aspek qadar shaum wa waktu, kadar puasa dan waktunya. Kenapa? Banyak riwayat menjelaskan bahwa Allah juga mewajibkan al-yahudu wan nasara sauma Ramadan. Nah, di dalam Imam Asy-Syaukani dalam nasrnya menyebutkan begitu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mereka juga diwajibkan untuk puasa. Itu pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, itu dari aspek wajib. Artinya kita ini diwajibkan puasa sebagaimana kaum sebelum kalian, mereka juga diwajibkan untuk melakukan puasa. Berapa lamanya? Tidak tahu. Jadi kapan dilaksanakan Ramadan atau bukan, atau Sya'ban atau jadi bulan yang lain, tidak tahu. Itu pendapat yang kedua.
Jadi dari aspek tasbih itu dari aspek wujub atau dari hukum wajibnya puasa. Yang ketiga dari apa? Dari sifatnya. Sama dari sifatnya apa? Artinya ya tarakul akal wasyurbi. Jadi ia meninggalkan makan, minum, jima dan seterusnya. Sehingga kalau ayat kutiba alaikumusiyam diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana umat sebelum kalian, mereka juga diwajibkan puasa. Artinya apa? Mereka diwajibkan meninggalkan makan, minum dan yang lainnya yang bisa membatalkan puasa. Dari sisi itunya sama. Waktunya kapan? Jumlahnya kapan? Dilaksanakan di bulan apa? Hukumnya apa? Nggak tahu menurut pendapat yang ketiga. Jadi walhasil memang ikhtilaf para mufassir tentang wajh tashbih, penyerupaan itu dari aspek mananya itu memang ikhtilaf jadi para mufassir. Kemudian berarti mulai dari bentuk puasanya, kemudian waktunya, itu antara puasa kita sekarang disyariatkan dengan umat terdahulu itu ikhtilaf gitu, ya ini. Iya, benar. Jadi artinya para mufassir ikhtilaf. Yang dimaksud dengan sebagaimana kaum sebelum kalian mereka juga melaksanakan puasa. Samanya itu dari sisi apa? Apakah sebagaimana mereka juga diwajibkan, atau sebagaimana mereka diwajibkan melaksanakan puasa, sebagaimana mereka juga diwajibkan di bulan yang sama dan jumlah yang sama, atau mereka juga diwajibkan puasa Ramadan, jadi dengan kaifiah seperti apa? Itu ikhtilaf para mufassir. Jadi, saya ingin mengambil satu di sini tentang wajh tashbih dari sisi al-waqt wal miqdar, dari sisi waktu pelaksanaan puasa dan miqdar, kadar jumlahnya. Kenapa? Jadi begini di dalam riwayat yang ada itu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, ini saya sampaikan di dalam tafsir Al-Qurtubi aja ya. Itu ada riwayat dari Qatadah dan Asy-Sya'bi. Di sana dijelaskan begini, bahwa at-tasbih fi hadhil ayah itu yarji' ila waqt shaum wa qadris shaum. Tasbih di dalam ayat itu yang dimaksud itu kembali kepada penyerupaan dari sisi waktu puasa dan kadarnya. Artinya dilaksanakan pada bulan Ramadan dengan jumlah selama 1 bulan. Ini Imam Al-Qurtubi. Jadi sehingga makna ayatnya begini, wahai orang mukmin, kalian diwajibkan puasa sebagaimana dulu orang sebelum kalian juga diwajibkan puasa pada bulan Ramadan dengan jumlah 1 bulan penuh puasa. Nah, untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, kisahnya begini di dalam riwayat Asy-Sya'bi dan Qatadah itu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka sama. Awalnya mereka juga diwajibkan puasa 1 bulan penuh. Jadi dijelaskan di dalam tafsir Qurtubi begini, innallaha ta'ala kataba 'ala qaumi Musa wa Isa shauma Ramadan. Faghayyaru. Tetapi kemudian mereka Yahudi Nasrani itu merubah syariat. Kenapa dirubah? Iya. Jadi orang-orang rahib mereka dan para ulama mereka, jadi kalau rahib biasanya sebutan ulama untuk Yahudi, jadi ulama mereka, orang pendeta mereka, orang Nasrani, mereka kumpul
kumpul, kemudian mereka membuat kesepakatan bagaimana kalau puasa ini ditambah 10 hari. Jadi di tafsir itu seperti ini. Wazata ahbaruhum alaihim asyrata ayyama summa. Mereka, para ulama mereka dari kalangan Nasrani, para rahib mereka dari kalangan Yahudi, mereka sepakat untuk menambah jumlah hari menunaikan puasa. Ditambah berapa? 10 hari. Ditambah 10 hari. Sehingga puasanya yang awalnya itu 30 hari menjadi 40 hari. Berarti pada masa mereka itu sudah ada bid'ah juga, ya. Jadi ya faktanya begitu kalau kita lihat dalam riwayat Qatadah dan Asy-Sya'bi. Jadi mereka merubah kewajiban puasa yang diberikan kepada mereka. Dengan cara apa? Ditambah. Ditambah apa? Harinya. Yang awalnya itu 30 hari menjadi 40 hari. Dan ditambah sehingga puasanya menjadi 40 hari. Sudah disampaikan kepada umatnya dan ittifaq mereka, para ulama mereka. Setelah ketemu, mereka ketemu, sepakat, disampaikan ke umatnya, dijalankan. Ternyata apa hasilnya? Hasilnya dijelaskan di dalam tafsir Qurtubi, summa marida ba'du ahbarihim. Marida ba'du ahbarihim. Sebagian rahim mereka akhirnya sakit. Sakit. Jadi ya karena puasa full 40 hari. Jadi apa? Gaya kakek tingkah. Jadi mereka menambah, akhirnya apa? Sakit. Kemudian fanadhara in syafahullahu ayyazida fi shaumam asyrata ayyam fa'ala. Tapi apa ternyata? Setelah mereka sakit, mereka nadar kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau menyembuhkan sakit kami ini, maka ayyazida fi shaumahum. Jadi asyrata ayyam. Yo mereka nambah lagi. Ya Allah, kalau Engkau menyembuhkan sakit kami, ya Allah, kami akan nambah lagi puasa kami. Jadi apa? Nadarnya begitu. Sehingga walhasil mereka itu puasa menjadi berapa hari? 50 hari. 50 hari. Menjadi 50 hari. Setelah 40 hari selesai, kemudian ternyata sakit dan mereka sembuh. Karena sembuh, mereka menambah lagi 10 hari menjadi 50 hari. Ketika itu benar diwujudkan, fasa'uba alaihim fil khir. Mereka kesulitan. Jadi kesulitan sampai kemudian akhirnya terutama ketika puasa itu dilaksanakan pada bulan yang panas. Ramadan itu biasanya panas bulan. Jadi panas. Nah itu mereka kesulitan kalau harus melaksanakan puasa selama 10 hari. Akhirnya bagaimana? Fanaqaluhu ilar rabi'ah. Hanya merubah mereka. Apa yang dirubah? Waktunya. Jadi kalau kita kenal waktu bulan Hijriah itu kan ada apa? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Tsani. Jadi ada Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Nah, mereka cara melaksanakan puasa itu mereka pilih bulan-bulan yang itu Ar-Rabi'. Rabi' itu musim semi. Ya, musim yang enggak musim panas pokoknya. Musim enggak panas. Jadi dalam setahun yang penting mereka puasa itu ada 50. Pokoknya yang enggak panas mereka puasa, enggak panas puasa, enggak panas puasa. Jadi itu yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Mereka merubah kewajiban puasa itu dari sisi apa? Dari sisi waktu dan kadarnya. Waktunya apa? Ramadan itu dirubah oleh mereka. Kenapa? Karena Ramadan itu panas. Terus paling enak cari bulan yang itu musim hujan. Nah itu baru puasa. Kemudian jumlahnya juga begitu. Awalnya 30 dirubah juga oleh mereka menjadi 40. 40 ternyata sakit.
Nadar, ya Allah, kalau engkau sembuhkan saya tambah lagi 10 menjadi 50. Jadi artinya apa? Itu kan disebutkan di akhirat, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Inilah target puasa. Itu target puasa. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka melakukan puasa. Tidak hanya 1 bulan penuh. Tetapi apa? Mereka puasa 50 hari. Puasa 50 hari. Hasilnya apa? Meskipun mereka puasa dan puasanya lebih banyak, ternyata puasa itu tidak bisa mengantarkan mereka pada kedudukan orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang diharapkan oleh Allah ketika mewajibkan puasa. Kenapa? Iya, karena mereka melakukan inkhiraf, penyimpangan, merubah syariat Allah. Puasa itu dilaksanakan itu sebenarnya untuk mencetak orang yang bertakwa. Al-qiyam bil mawajib wajibinabul maharim. Mau melakukan yang wajib, mau menjauhi yang haram. Menunaikan sesuai dengan ketentuan syariat, ibadah itu sebaiknya menjauhi jadi pelaksanaan aktivitas yang jauh dari syariat atau merubah syariat itu sebenarnya harus. Itulah target puasa. Nah, orang-orang Yahudi Nasrani yang mereka beriman kepada kitab mereka melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ternyata ibadah itu tidak bisa mengantarkan mereka menjadi orang-orang muttaqin. Kenapa? Ya, karena mereka melanggar syariat Allah. Jadi itu indikator. Makanya kemudian Allah, puasa itu diwajibkan justru untuk melatih kalian agar apa? Menjadi orang bertakwa. Bukan justru seperti ini. Justru kalian melaksanakan puasa merubah semua syariat itu. Waktunya dirubah, jumlah harinya dirubah. Itu tidak mengantarkan kalian kepada kedudukan orang-orang yang bertakwa. Meskipun kalian melaksanakan puasa Ramadan. Itu Ustaz. Jadi yang bisa kita ambil poin dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, monggo saya kembalikan ke pembawa acara. Jadi poin penting kan begini ya, kita ini sekarang banyak melihat masyarakat kita. Mereka menunaikan ibadah puasa. Mereka meluangkan waktu mereka bangun pagi, mereka harus melaksanakan sahur, kemudian mereka berbondong-bondong ke masjid, kemudian mereka menyiapkan untuk buka bersama dan seterusnya. Semua energi mereka, bahkan mungkin biaya mereka keluarkan untuk menunaikan ibadah saum Ramadan. Tetapi sebaliknya, meskipun mereka melaksanakan di dalam keseharian mereka itu, kadang kita lihat saudara-saudara kita ini mereka melakukan aktivitas mereka itu jauh dari tuntunan yang disampaikan oleh Allah bagi dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Walhasil jauh dari syariat, jauh dari Quran, jauh dari Sunnah. Dan terus apa maknanya puasa? Padahal puasa itu orang dilatih untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tunduk dengan Allah. Bagaimana di puasa itu kita dilarang melakukan sesuatu. Kalau melakukan sesuatu, dilarang melakukan misalkan makan dan minum. Kalau itu kita lakukan meskipun tidak ada orang, kita tidak berani karena membatalkan puasa. Itu sebenarnya latihan agar kita mampu menunaikan ketaatan kepada Allah dimanapun. Jadi sirri wal alaniyah, baik dalam kondisi umum atau kita sendirian dengan puasa. Tetapi justru yang terlihat ketika orang melakukan puasa,
tetapi kehidupan keseharian mereka dilakukan jauh dari tuntunan syariat, itu gagal. Gagal. Artinya target bahwa puasa bisa mencetak itu menjadi gagal. Itu yang kemudian harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, bahwa esensi puasa sebenarnya bukan sekedar menahan makan dan minum. Bukankah Nabi kita itu memberikan ikhbar malam yata qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatan fi yata ta'ama wasyarab. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji, yang kotor, kemudian beramal tidak sesuai dengan tuntunan Allah, maka Allah tidak butuh dengan puasa mereka. Tidak dapat bahan. Itu artinya kan berarti puasa itu tidak sekedar menahan makan, tapi menahan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Oleh karena itu di akhirat itu disebut la'allakum. Ya, itu memang disyariatkan untuk membuat kalian menjadi orang. Tentu paling gampang siapa? Yahudi Nasrani itu. Bayangkan mereka dibelani puasa itu sampai 40 hari. Kurang sampai 50 hari. Kemudian mereka kesulitan diganti harinya. Tidak bulan Ramadan, cari bulan-bulan di dalam satu tahun itu yang masuk musim semi. Arabi musim semi ya. Mereka baru menunaikan ibadah puasa. Nah, ternyata meskipun seperti itu mereka menunaikan puasa 50 hari, kemudian selama tidak mengantarkan mereka kepada pribadi yang takwa. Kenapa? Salah. Apa salahnya? Merubah apa? Syariat. Nabrak syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ternyata puasa dia itu tidak mengantarkan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Itu saya kira poin penting yang bisa kita ambil di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Monggo saya kembalikan ke moderator. Baik, Yai. Jazakallah khairan penjelasannya, Yai. Kalau kita perhatikan tadi, Yai Salahuddin Badar tadi menjelaskan bahwa ada pengulangan redaksi panggilan ya ayyuhalladzina amanu pada ayat Al-Qur'an tadi menunjukkan takkid, penegasan tentang perintah. Dan ini menunjukkan adalah perintah yang betul-betul adalah penting. Dan juga tadi disampaikan oleh Yai tadi bagaimana umat-umat terdahulu ketika diperintahkan puasa, kemudian ketika mereka merubah malah bukan mendapatkan maslahat, malah kemudian mendapatkan madharat. Dan juga Yai tadi menyampaikan ternyata hal itu terulang pada kondisi kita kaum muslimin saat ini. Ada yang kemudian berpuasa tetapi pada kehidupan sehari-harinya tidak mengambil syariat sebagaimana yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini kalau kita tadi penjelasannya seperti itu nih, bahwa umat-umat terdahulu bisa mendapatkan madharat karena jauh dari aturan atau melanggar aturan. Dan sekarang juga terjadi. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyapa kepada pemirsa Jalan Dirahmati Allah bahwa kajian Karomah ini, kajian Ramadan di rumah ini berlangsung setiap hari Ahad hingga Sabtu. Hari Ahad itu ada sesi pagi Karomah Fajar, ada sesi sore Karomah sore. Untuk Fajar itu untuk hari Ahad, untuk besok pagi itu ada tafsir Al-Quran oleh Yai Abdul Aziz juga, dan sorenya oleh Ustadz Taufik Nik. Nah, nanti sore itu juga ada fikih muamalah yang akan diisi oleh Ustadz Salman Arif. Nah, baik Yai, kita lanjutkan tadi pembahasan kita. Kira-kira kalau misal saat ini perintah sudah jelas, kemudian ternyata kaum muslimin sekarang malah tidak mengambil aturan Allah, berpuasa tetapi kemudian secara kehidupan sehari-hari tidak mengadopsi aturan Allah. Kira-kira la'allakum tattaqun tadi bisa enggak ya untuk bisa diraih? Ya, jadi jawabnya tidak ya. Tidak. Kenapa ya? Sebagaimana kisah yang saya sampaikan tadi. Jadi kisah tentang bagaimana dulu kaum Yahudi dan kaum Nasrani, mereka itu
merubah syariat puasa ini. Puasa awalnya diwajibkan ke mereka. Itu kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi ya, riwayat Qatadah bin Asy-Sya'bi itu dijelaskan bahwa mereka itu sama dengan kita. Mereka Yahudi dan Nasrani itu diwajibkan puasa bulannya di bulan Ramadan, jumlahnya 30 hari. Ternyata itu dirubah. Jumlahnya dirubah awalnya menjadi dari 30 menjadi 40, dari 40 dirubah lagi menjadi 50. Kemudian waktunya juga dirubah. Karena 50, mereka kesulitan terutama ketika puasa itu dilaksanakan di bulan-bulan yang panas. Padahal kalau Ramadan itu kan biasanya mesti panas. Jadi karena begitu akhirnya dirubah dia. Dirubah lagi, dicari bulan-bulan yang enggak panas. Ar-Rabi' di riwayat itu disebutkan di bulan-bulan musim semi biasanya itu musim baru semi. Mereka itu melaksanakan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yai, kalau misalkan umat dahulu itu kan merubah puasanya. Lah kalau misalkan nanyanya gini, umat sekarang kan tidak merubah puasanya. Puasanya sekarang itu kan juga tetap. Tapi kok ini buat takwa dan juga berkah ini kok nggak kita dapat. Kan puasa tidak kita rubah. Jadi begini, puasa itu kan disyaratkan oleh Allah. Allah menjelaskan bahwa puasa ini itu target yang diinginkan adalah ketakwaan. Contoh kasus di dalam ayat itu kan terkait dengan gagalnya orang Yahudi dan Nasrani mereka mencapai predikat takwa. Kenapa? Karena upaya mereka melakukan perubahan terhadap syariat Allah yang sudah dibebankan kepada itu dilakukan perubahan syariat Allah. Apa itu? Jadi poinnya di syariah niku ya. Iya, syariat Allah. Karena di situ kan la'allakum tattaqun di akhir ayat. Jadi meski perintahnya puasa tetapi target yang diinginkan itu sebenarnya al-khudu' wa ta'ah lillahi ta'ala wahda. Bahwa ketundukan ketaatan itu hanya kepada Allah. Yang berhak menentukan syariat untuk ibadah, syariat untuk melakukan amal tertentu itu hanya Allah. Kita tidak boleh. Kita apa ya? Kita taat aja al-khudu' wa ta'at lillahi ta'ala wahda. Tunduk taat, ya, apa itu perintah sudah kita jalankan. Ya, sulit, iya sulit. Makanya kemudian di training 1 bulan untuk melakukan itu. Tetapi ada ungkapan begini dalam tafsir Al-Alusi itu ya. Dalam kitab Ruhul Ma'ani fi Tafsir Quran yang ditulis oleh siapa? Syihabuddin Mahmud Abdullah Al-Husaini atau lebih dikenal dengan Tafsir Al-Alusi. Itu dijelaskan begini bahwa memang berat yang diperintahkan oleh Allah, puasa 1 bulan. Tetapi ada hikmah yang bisa kita ambil. Beliau menjelaskan innal umur syaqqata idza ammat taubat. Sesungguhnya perkara-perkara yang sulit, yang berat, idza ammat, kalau itu terbiasa dilakukan maka taubat menjadi nikmat. Tidak terasa. Tidak terasa. Redaksi yang sama dalam tafsir Al-Munir itu juga begitu. Dijelaskan innal umur syaqqata idza ammat maka sahula tahammuluha. Jadi sesungguhnya al-umur syaqqah. Jadi perkara-perkara yang berat itu tidak amat kalau itu terbiasa dilakukan sahula tahammuluha. Maka akan mudah bagi orang yang menunaikan kewajiban. Jadi wasya'ura al-mu'addun laha birroha. Ya nanti orang akan merasa ketika melaksanakan itu birroha wa tuwa'nina. Ya enteng. Santai dia. Kenapa? Karena terbiasa. Jadi itu rahasia dibalik kita menunaikan ini. Berat, iya berat. Tapi kalau sudah terbiasa itu enggak. Orang ketika puasa Ramadan awal-awal yang mereka tidak pernah puasa ya, tidak pernah puasa misalkan puasa sunnah maksud saya. Jadi atau tidak didahului dengan puasa-puasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, langsung masuk 1 hari full, mungkin agak berat. Agak berat.
Tapi bagi yang terbiasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya apa? Bahwa memang perkara-perkara kebaikan itu yang berat itu memang kadang memang harus dipaksa untuk menunaikan. Kalau kita punya anak, mereka sudah usia mukallaf, dibebani syariat untuk melakukan ibadah, katakanlah sholat. Kadang mungkin kita harus membangunkan subuh, itu kadang mungkin agak berat bagi kita. Termasuk bagi anak kita. Itu mungkin hanya di awal-awal, tetapi ketika itu terbiasa dilakukan, mungkin sudah enjoy mereka untuk menunaikan. Tidak ada masalah. Jadi sama dengan kita juga ketika melakukan ibadah puasa. Awal mungkin berat, tapi ketika itu biasa kita lakukan menjadi ringan, menjadi enjoy kita melakukan. Dan memang harus begitu. Jadi perkara-perkara kewajiban itu atau perkara-perkara kebaikan memang kadang harus dipaksa. Karena kalau tidak bisa dipaksa. Kalau kita misalkan orang mau sedekah, nggak jadi, nanti dilihat orang, ya sudah, nggak usah diperhatikan, keluarkan aja, wajib sudah, kita keluarkan sedekah. Lihat orang atau enggak sudah, nanti akan terbiasa. Itulah kemudian yang disampaikan oleh dalam tafsir Al-Alusi bahwa innal umur syaqah, jadi idza ammat maka tobat. Perkara yang sulit itu ketika itu menjadi biasa untuk dilakukan, maka menjadi nikmat untuk dilakukan. Ya, berat. Tidak ada orang kemudian menunaikan syariat ini ringan. Berat. Nabi kita itu sudah memberikan ikhbar kepada kita kan. Khufital jannatu bil makarih wa khufitan naru bis syahwat. Kalau jannah dikelilingi sesuatu yang memang tidak kita senang. Sebaliknya neraka dikelilingi sesuatu yang syahwat, sesuatu yang menarik perhatian, menyenangkan. Itu artinya Nabi memberikan peta jalan ke sana itu seperti apa. Oleh karena itu butuh latihan, butuh training, butuh pembiasaan. Ibadah Ramadan ini, nah itu upaya yang dilakukan oleh Allah harus dilakukan semua orang mukmin untuk apa? Ya, melatih diri mereka sehingga mereka merasa ringan untuk melakukan perkara-perkara kewajiban syariat. Kenapa? Karena dilatih 1 bulan penuh itu berat sekali. Sehingga di luar bulan Ramadan diharapkan lebih mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat, iya berat. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa apa yang dibebankan oleh Allah kepada kita itu pasti dalam domain yang kita mampu untuk menunaikan. Sudah ditakar. Iya, sudah ditakar. Insyaallah kita pasti bisa. Oke, jadi kalau kembali ke pertanyaan, apakah kondisi sekarang yang dirubah kan bukan syariat puasa, tapi syariat yang lain. Jadi misalkan syariat tentang aktivitas muamalah mereka. Jadi aktivitas baju mereka, muamalah mereka, atau mungkin sampai pada tataran kalau itu masyarakat, interaksi antar mereka. Interaksi, baik interaksi antar individual, jadi atau interaksi muamalah, atau mungkin sampai dalam tataran kepemimpinan, misalkan politik, negara dan seterusnya. Itu sama, karena poinnya adalah merubah syariat Allah. Kalau itu dilakukan, maka berarti puasa ini tidak mengantarkan kepada target. Jadi kalau seorang guru ngajar itu kan pasti punya target. Kalau target itu tidak didapat meskipun anak itu mengerjakan tugas, itu sebenarnya itu gagal. Kalaupun dapat nilai, yaitu nilai belas kasihan. Jadi karena dia sudah mengumpulkan aja, tapi dari sisi target mereka gagal menunaikan tugas itu. Sebagaimana syariat puasa ini, ketika umat ini diwajibkan, mereka ternyata puasa itu tidak menjadikan ketaatan mereka kepada Allah itu lebih kuat, tapi justru merubah syariat Allah, yaitu membuat mereka akhirnya gagal untuk meraih predikat takwa sebagaimana dijelaskan Allah ketika orang itu menunaikan ibadah puasa. Itu. Ya, saya kembalikan ke baik, Yai. Ya. Alhamdulillah.
Pemirsa Kafah Channel dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada pagi hari ini di rubrik kajian tafsir bersama Yai Salahuddin Fatih kita mendapatkan banyak ilmu betapa umat-umat terdahulu ketika diperintahkan untuk taat, syariat sudah diberikan, tapi malah mereka kemudian melakukan perubahan, merubah, bahkan menambah bukan hanya sifat syariatnya, yakni dalam hal ini puasa, bahkan waktunya juga dirubah, yang itu berakibat madorot kepada mereka. Dari penjelasan Yai Fatih tadi juga kita bisa mengambil pelajaran juga bahwa ternyata kalau dulu yang dirubah puasanya, kalau terkait dengan sekarang adalah takwa, maka sebenarnya adalah intinya adalah terikatan terhadap hukum syara itu. Dan yang sekarang dirubah itu, Yai Salahuddin Fatih tadi juga menjelaskan, bukan hanya puasanya, malah kemudian ada dari syariah yang lain, itu malah yang dirubah, mulai dari muamalah, termasuk juga dalam hal pergaulan dan aspek-aspek yang lain. Sehingga predikat takwa itu akhirnya kemudian tidak kita dapatkan, gitu ya, Inge? Iya. Okay. Baik pemirsa Kafah Channel dirahmati Allah SWT, kami juga menyampaikan bahwa nanti sore insya Allah kita juga akan ada kajian fikih muamalah bersama Ustadz Salman Arif. Dan karomah ini, kajian Ramadan di rumah ini berjalan tiap hari, pagi dan sore. Untuk pagi ada rubrik hari Ahad tafsir, hari Senin ada kajian nafsiyah, hari Selasa ada sirah sahabat, hari Rabu ada usul fikih, Kamis ada kajian kitab Al-Kabair, Jumat ada kitab hadis Arba'in Nawawi, itu yang pagi, dan yang sore itu hari Ahad ada tentang kewirausahaan Muslim Entrepreneur, Senin kabar terkini update, Selasa ada motivasi kehidupan, dan Rabu ada keluarga Samara, Kamis ada kajian peradaban Islam, Jumat ada milenial soleh. Demikian pemirsa Kafah Channel dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah 183 yang disampaikan oleh Yai Salahuddin Fatih tadi bisa berkah barokah untuk kita semuanya. Amin. Menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan buah Ramadan, yakni la'allakum tattaqun, menjadi insan-insan yang bertakwa. Saya Muhammad Sugiono mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran, terima kasih atas perhatian dan juga atensinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan yang lebih semangat dan lebih berkah barokah lagi. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هلا الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا. هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran, wa hadha dhannuna billah. رمضان خير ما تؤتي السنة، ألا بذكر الله نحيا فكبروا. وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء، وهذا وعد الله. إلى المدى تم يرى hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku
masih mahkum. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran, wa hadha dhannuna billah. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم، فأبشروا هيا فهل من مذكر أي عباد الله.